Sudah siap belajar? Sudah. Kelihatan kita bahasa screen. Apakah kelihatan usaha dasar screen? Kelihatan? Assalamualaikum. Belum Kelihatan Ustazah. Belum Ustazah. Belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah kelihatan. Mikrofonnya belum. matikan dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sada. Waalaikumsalam. Sudah kelihatan semuanya ya? Sudah. Kita akan dulu. Saya belum. Yang kelihatan saksinya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Jadi kemarin kita sudah dibagikan rangkuman dan pastinya anak-anak sudah membaca ya. Bab 4 yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad ke Taif dan bab 5 yaitu tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita akan review di bab 4 dulu yaitu hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Nah, apa sih hijrah itu? Hijrah artinya itu pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, Rasulullah pada tahun ke-10 kenabian atau tahun 619 Masehi, Nabi Muhammad itu hijrah pindah ke sebuah daerah di sebelah selatan kota Makkah yang bernama Taif untuk menyiarkan agama Islam. Nah, Taif itu adalah sebuah daerah yang sejuk dan Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Yang terletak di sebelah selatan kota Makkah kira-kira 60 km. Nah, mengapa Rasulullah melakukan hijrah, melakukan perpindahan untuk menyiarkan agama Islam? Nah, ini ada penyebabnya, ada alasan-alasannya. Yang pertama adalah karena tekanan kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy itu sangat kejam terhadap
Waalaikumsalam. Terhadap Rasulullah. Kaum Quraisy itu sangat tidak suka dengan ajaran yang disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi karena tekanan dan kekejaman kaum Quraisy itu menyebabkan penderitaan terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Seperti yang kita ketahui di semester 1, sampai-sampai Rasulullah dan keluarganya beliau itu diboikot. Apa diboikot? Diboikot itu artinya diasingkan. Diasingkan ke suatu tempat, ya dulu bernama Lembah Maut, sampai selama 3 tahun. Nah, Assalamualaikum. Oleh karena itu, sulit sekali bagi Nabi Muhammad untuk bertahan dan menyiarkan agama Islam di Mekah. Akhirnya sampai Rasulullah itu hijrah, pindah ke Taif karena tekanan-tekanan dan siksaan dan penghinaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Yang kedua adalah karena wafatnya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib itu? Abu Thalib adalah paman Rasulullah yang mengasuh dan membimbing beliau sejak Rasulullah berusia 8 tahun. Karena Nabi Muhammad itu kan anak yatim piatu sejak kecil ditinggal oleh orang tuanya. Jadi yang mengasuh adalah pamannya. Mengasuh dan membimbing Rasulullah sejak berusia 8 tahun. Nah, yang kedua ini adalah kenapa Rasulullah sampai hijrah, sampai pindah ke daerah yang bernama Taif adalah karena wafatnya paman beliau. Setelah keluar dari lembah Syi'ib, dulu ya selama 3 tahun diboikot oleh kaum kafir Quraisy, akhirnya Abu Thalib itu jatuh sakit. Dan akhirnya beliau wafat pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian dalam usia 87 tahun. Abu Thalib itu sangat menjadi pelindung dan pembela bagi Rasulullah ketika Nabi Muhammad itu mendapat ancaman dan hinaan dari kaum kafir Quraisy. Jadi yang membela Nabi pada saat itu adalah Abu Thalib. Beliau sangat membela. Nah, yang ketiga adalah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah. Siapa itu Khadijah? Beliau adalah istri yang sangat dicintai Rasul. Ya, istri yang sangat membantu perjuangan beliau dalam berdakwah. Khadijah ini adalah dulunya seorang Dicintai oleh. Waalaikumsalam. Nah, pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, dalam usia 65 tahun, Ummul Mukminin Khadijah itu wafat. Ummul Mukminin Khadijah itu adalah istri yang sangat setia dan menjadi pendorong kekuatan Nabi dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah. Jadi, istri Rasulullah Ummul Mukminin Khadijah ini adalah istri yang sangat setia membantu perjuangan dakwah Rasulullah. Beliau adalah orang yang pertama mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW sebelum orang lain mempercayai. Bahkan rela menyerahkan seluruh hartanya dari usahanya hanya untuk memperjuangkan agama Allah. Nah, wafatnya Abu Thalib, yaitu paman Nabi, dan juga Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah, itu sampai-sampai disebut dengan Amul Husni. Apa itu Amul Husni? Adalah tahun duka cita atau tahun kesedihan. Karena pada saat itu Rasulullah sedih berturut-turut, ditinggal pamannya Abu Thalib, kemudian ditinggal istri tercinta Khadijah. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah meneladani kesabaran Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Meneladani kesabaran. Jadi kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi harus memiliki harus mencontoh, harus meniru kesabaran dari Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah yang dihina, dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy itu sudah melampaui batas. Tapi Rasulullah tetap sabar, dilempari kotoran, sampai dihina-hina, dianiaya, Rasulullah tetap sabar. Ya, Rasulullah dan kaum muslimin tetap sabar. Nah, artinya apa? Dari penghinaan dan penghinaan yang dilakukan kaum kafir Quraisy, Rasulullah merasa kota Mekah itu bukan lagi kota yang aman.
Karena penduduk kota Mekah sebagian besar itu sudah terang-terangan menolak ajaran Islam. Artinya mereka sudah tidak menerima jika Rasulullah berdakwah terus di situ. Nah, akhirnya tujuannya Nabi hijrah ke Taif itu adalah diantaranya satu, untuk memperluas ajaran Islam keluar kota Mekah. Jadi ajaran Islam itu Rasulullah dakwah terus keluar kota Mekah supaya orang-orang itu tahu tentang Islam, karena pada saat itu kan orang-orang masih Yahudi, masih zaman kejelian. Assalamualaikum, Ustazah. Dia menghilangkan kesedihan Assalamualaikum, seperti Ustazah. tinggal wafat Assalamualaikum, Ustazah. dan Khadijah. Waalaikumsalam. Menghilangkan kesedihan setelah ditinggal wafat. Jadi sebagai gantinya supaya beliau tidak terlalu sedih karena ditinggal dua orang yang dicintai, akhirnya beliau juga hijrah. Yang ketiga, tujuan Rasulullah hijrah ke Taif adalah untuk menemukan tempat yang lebih aman untuk dijadikan pusat dakwah. Nah, apa yang perlu kita teladani dari kesabaran beliau ya? Dari kesabaran beliau, ini kesabaran yang Nabi Muhammad hijrah ke Taif itu ditemani siapa? Itu ditemani. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Rasulullah hijrah pindah ke Taif itu ditemani Zaid bin Harithah. Nah, setibanya beliau di Taif, Rasulullah langsung menemui para pemimpin dari Bani Qais, yaitu Abdul Yalil, Hubaib, dan Mas'ud. Nah, kemudian Rasulullah di sana berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Sudah 10 hari di sana untuk menyebarkan agama Islam, tapi tidak ada satupun penduduk Taif yang menerima dakwah Nabi. Mereka menolak, bahkan mereka Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Bahkan mereka mengusir kanjeng Nabi dengan kasar sambil melempari dengan batu. Bayangkan, seorang kanjeng Nabi, seorang Rasulullah berdakwah sampai-sampai beliau dilempari dengan batu oleh kaum kafir, oleh penduduk Taif itu. Assalamualaikum. Akhirnya karena Rasulullah dilempari dengan batu, Rasulullah lari bersembunyi bersama Zaid bin Harithah tadi dari kejaran penduduk Taif untuk mencari perlindungan dari serangan mereka. Berlindung di mana? Di sebuah kebun anggur milik siapa? Utbah bin Syaibah. Nah, keduanya adalah putra Rabi'ah. Kemudian pada saat Rasulullah istirahat bersama Zaid di kebun itu, kemudian beliau ketemu dengan tukang kebun bernama Abbas. Nah, Abbas ini seorang Nasrani. Dia kaget. Kok sepertinya dengan Anda ini bukan penduduk Taif ini ya? Gitu. Akhirnya dia tahu bahwa Rasulullah bukan penduduk Taif. Kemudian Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran yang berisi kisah Nabi Yunus. Nah, si tukang kebun yang bernama Abbas itu terharu. Dan kemudian ia yakin bahwa ternyata orang ini adalah utusan Allah. Dia gemetar ketika Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya si tukang kebun yang bernama Abbas itu berlutut di hadapan Rasulullah dan mengakui kenabian Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mendoakan penduduk Taif. Padahal penduduk Taif yang tidak menerima ajaran Rasulullah sampai-sampai mereka melempar dengan batu, tetapi Rasulullah tetap sabar dan sambil mendoakan penduduk Taif itu. Nabi Muhammad tetap memaafkan perlakuan penduduk Taif dan tetap mendoakannya. Nah, sampai Rasulullah berdoa dan mengizinkan malaikat Jibril. Seandainya Rasul berdoa dan mengizinkan malaikat Jibril untuk membalas perlakuan penduduk Taif, niscaya akan terjadi. Ya. Tapi Rasulullah tidak membalas perlakuan mereka. Rasulullah tetap meminta maaf. Rasulullah tetap mendoakan, memaafkan perbuatan yang dilakukan penduduk Taif itu. Supaya apa? Supaya mereka sadar dan mengikuti ajaran agama Islam. Seperti itu. Ya.
Itu ya anak-anak. Itu yang bab 4. Ada yang ditanyakan dari bab 4 tentang hijrah Rasulullah? Untuk kelas A. Kelas A. Apa tujuan Rasulullah bertaif? Ada yang tahu kenapa Rasulullah sampai hijrah ke Taif? Kelas A. Karena Mekah sudah tidak. Karena mereka bukan lagi kota yang aman. Ya, terus kelas A, kelas A. Kenapa Rasulullah sampai hijrah ke Taif? Karena ingin berdakwah. Ya, ada lagi karena mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy. Tekanan dari pembinaan. Akhirnya Rasulullah hijrah. Oke. Untuk kelas B. Nah, Rasulullah kan ditinggal wafat oleh pamannya dan juga istrinya. Nah, itu disebut sebagai tahun kesedihan. Apa istilahnya? Tahun duka cita atau tahun kesedihan? Apa istilahnya? Apa itu? Tahun duka cita lah. Disebut Amul Husni. Dan Amul ya, tapi Amul Husni. Nah, untuk 4C, bagaimana respon atau sikapnya penduduk Taif ketika Rasulullah hijrah ke Taif? Bagaimana responnya? Padahal Rasulullah sudah Nomor berapa? Mengusir dan melempar sambil melempari batu. Mengusir sambil melempari batu. Menerima kebakan dan dakwah Rasulullah. Nah, untuk kelas 4C, bagaimana sikap Rasulullah ketika penduduk Taif tidak menerima dakwah beliau? Tahun penduduk Taif Dan mendoakannya. Sekarang kita lanjut materi kelima. Sudah kelihatan? Sudah. Materi kelima kita review. Oke, dengarkan dulu ya. Kita review bab 5 yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah langit yang tertinggi. Sudah paham ya? Jadi Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Naik apa Rasulullah ke sana? Rasulullah ke sana itu menggunakan kendaraan yang dibawa namanya buruk. Ya, namanya buruk. Kapan Rasulullah melakukan Isra Mi'raj yaitu terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-11 tahun 621 Masehi. Nah, apakah Isra Mi'raj itu bisa dilakukan oleh
semua nabi atau semua Macam. utusan Allah? Tidak. Jadi Isra Mi'raj itu hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad yang tidak dapat dialami oleh merupakan mukjizat yang tidak bisa dialami oleh manusia biasa. Nah, Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril. Yang menggunakan kendaraan bernama Buraq. Buraq itu kendaraan yang kecepatannya luar biasa, bagaikan kilat. Keretan gitu ya. Jadi tidak ada kendaraan apapun yang bisa menandingi kecepatan Buraq. Nah, pada saat Rasulullah Isra Mi'raj melakukan perjalanan, Rasulullah singgah. Artinya Rasulullah mampir-mampir, singgah di tempat-tempat bersejarah, seperti di Bukit Sinai atau di Bukit Tursina. Apa itu? Yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Kemudian Rasulullah juga mampir di Baitul Lahim, yaitu tempat Nabi Isa dilahirkan. Kemudian setelah itu Rasulullah dibawa ke Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa itu berada di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Muhammad dinaikkan oleh Allah ke langit sampai lapisan tertinggi. Nah, ini di setiap lapis langit Rasulullah juga singgah, juga mampir dan bertemu dengan para nabi-nabi. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam teman-teman beliau sudah bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah di langit ketujuh. Nah, kakek mama malaikat Jibril mampu mengantar Rasulullah. Nah, malaikat Jibril hanya mampu mengantar Rasulullah sampai ke langit tertinggi, ke langit ke-7. Beliau melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu tempat Nabi bertemu dengan Allah. Ngapain Nabi Muhammad bertemu dengan Allah? Sampai di Sidratul Muntaha, Nabi SAW diperkenankan menghadap Allah. Kemudian Allah memperlihatkan kepada Nabi dan Rasulnya yang terakhir ini. Ini loh, sebagai bukti tanda kebesaran dan kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Pada saat itu Rasulullah bersujud, rukuk di hadapan Allah seperti yang ada di dalam buku hijab. Ya. Rasulullah di situ bersujud di hadapan Allah, sujud, rukuk dan bertakbir di hadapan Allah. Nah, apa perintah dari Allah pada saat di Sidratul Muntaha? Nah, itu adalah perintah sholat wajib 5 waktu. Pada asalnya sholat yang ditawarkan oleh Allah itu bukan 5 waktu, malah 50 waktu. Sanggup nggak kita melakukan sehari sholat 50 waktu? Nggak mungkin bisa. Ya, nggak mungkin bisa. 5 waktu saja kadang merepet ya. Akhirnya Rasulullah itu melakukan tawar-menawar kepada Allah. Rasulullah itu tawar-menawar ke Allah supaya tidak banyak sholatnya. 5 saja ya Allah, gitu. Akhirnya Gusti Allah mengabulkan. Jadi sholatnya 5 waktu saja, sholat wajib 5 waktu. Hukumnya fardu ain, jadi harus dilakukan setiap muslim, wajib. Jadi nggak sholat berdosa. Karena apa? Sholat itu adalah dapat mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu ada di surat Al-Ankabut ya, 29 ayat 14.
Nah, kemudian bagaimana tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj? Tanggapannya adalah apa? Dijadikan sebagai alat, sebagai bahan untuk mengolok-olok Nabi Muhammad. Ini loh, masa sih bisa terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh? Penduduk Mekah tidak percaya, nggak mungkin itu Rasulullah bisa melakukan itu. Nah, jadi penduduk kafir itu nggak yakin, nggak percaya, malah mengejek, malah menghina Kanjeng Nabi ya. Tapi Kanjeng Nabi tetap sabar. Nah, sedangkan bagaimana tanggapan kaum muslimin? Beda dengan kaum Quraisy, berbeda. Malah bagi kaum muslimin peristiwa Isra Mi'raj itu adalah ujian keimanan untuk menambah keimanan dan keyakinan kepada Allah serta mempertegas semangat dalam menyiarkan agama Islam. Nah, siapakah orang yang pertama membenarkan adanya Isra Mi'raj Nabi? Yaitu sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kenapa beliau diberi gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. As-Siddiq itu artinya yang membenarkan. Ya. Nah, selain itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya dari Isra Mi'raj? Satu, dapat meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagai utusan Allah loh, bisa. Ternyata ada, dan kita harus percaya bahwa Nabi Muhammad itu melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sehari semalam. Kan tidak berhari-hari, tak berbulan-bulan ya. Kemudian kewajiban taat kepada Allah yang disebutkan dengan ibadah apa tadi, salat 5 waktu ya. Adanya Isra Mi'raj itu. Kemudian haruskan mencintai dan meyakini Rasulullah semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian ajaran Islam disampaikan dengan hikmah, penuh kelembutan, kasih sayang dan dengan cerita ulasan. Makanya Nabi Muhammad itu adalah sebagai contoh, sebagai cerita ulasan yang baik ya. Seperti yang ada di dalam Al-Quran itu, wa innaka la'ala khuluqin adzim, itu ya diberikan kepada Nabi Muhammad, satu-satunya utusan Allah sebagai contoh untuk umat Islam ya. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Sudah. Itu dilakukan dari mana ke mana? Dilakukan Rasulullah dari mana ke mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram lalu ke Sidratul Muntaha ya. Siapa yang menemani Kanjeng Nabi saat Isra Mi'raj? Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Mempercayai Malaikat As-Siddiq. Ya, pintar. Apa artinya As-Siddiq? Ayam benar. Yang membenarkan. Yang membenarkan. Bagaimana tanggapan kaum Quraisy ketika ada Isra Mi'raj? Bagaimana tanggapannya? Mengecek. Ya, mengecek, menghina Kanjeng Nabi. Saya bahwa Nabi itu melakukan Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Dan menganggap Nabi sudah tidak waras. Ada tugas misi hukumnya kan satu kali saja kan dengan teliti karena nanti masuk penilaiannya ya. Terima kasih anak-anak, kita sudah review materi SNI bab 4 dan bab 5. Semoga bermanfaat. Amin. Doa dulu ya.
Ayo, semuanya second hand. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.